Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Ayuning Tias dari Offering I dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria pasangan di era milenial sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kriteria pasangan di era milenial sesuai dengan tuntunan agama. Meskipun hidup di dunia ini hanya sementara dan fana, namun hidup ini menjadi tidak lengkap jika tidak ditemani oleh pendamping hidup. Hal ini pernah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang melukiskan pentingnya menikah dengan mendapatkan pendamping hidup, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abi Sayyibah sebagai berikut. Yaitu Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, "Andaikan waktu yang tersisa bagiku hanyalah satu malam, maka satu hal yang ingin aku lakukan pada malam itu ialah menikah." Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5090, Muslim 1466. Yang pertama yaitu taat kepada Allah dan Rasulullah. Ini adalah kriteria yang penting utama dari yang lain. Maka dalam memilih calon pasangan hidup, minimal harus terdapat satu syarat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum", yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka hendaknya setiap muslim berjuang mendapatkan pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang taat kepada aturan agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelumnya, jelas bahwa ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan idaman. Maka pilihlah pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama, sebab salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Dua yaitu al-kafu'ah atau sekufu. Hal yang dimaksud sekufu atau al-kafa'ah secara bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, dan selainnya. Al-ka'afah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dengan agama, nasab, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Dengan kata lain, kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Yang ketiga yaitu menyenangkan jika dipandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan idaman. Sebab paras yang cantik atau tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor mempertimbangkan menunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut
sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan ketentraman dalam hati. Yang keempat yaitu subur atau mampu menghasilkan keturunan. Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah atau kemuliaan dalam muslimin. Sebab dari pernikahan diharapkan lahirnya anak-anak kaum muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang solih dan mendakwakan Islam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masyabih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.